Amunisi tak terbatas, pasukan elit 3 Matra dikerahkan jaga nyawa Jokowi di tanah konflik. Ayo sama-sama kita semak info ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ni? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi untuk topik kali ini saya akan tengok bagaimana 3 matra pasukan elit ni dikerahkan ke tanah konflik, iaitu ke Rusia, guys. Jadi kalau tengok suasana ataupun situasi di negara Rusia, berlaku peperangan antara Ukraina dengan Rusia, guys. Jadi dalam masa berperang ini pun Presiden Jokowi pergi melawat Rusia, ya guys, negara Rusia. Jadi apa dia punya info ni? Jadi kalau tengok di sini, amunisi tak terbatas, pasukan elit 3 Matra, ya, laut, darat, udara, dikerahkan jaga nyawa Jokowi di tanah konflik. Jadi berani, ya, berani Presiden Jokowi yakin mengunjungi ataupun bertandang ke Rusia saat ini, guys. Jadi ayo kita semak video ni apa infonya, guys. Dan sebelum lanjut ini video, saya tengok di channel Indo Magazine. Jadi kalau kita tengok kekuatannya militer untuk negara Indonesia di peringkat dunia sekarang ni ranking ke-15, ya guys. Dan kalau di Asia Tenggara berada ranking yang pertama. Jadi mungkin inilah keyakinan Presiden Jokowi untuk berkunjung, mungkin urusan diplomatik ke apa, saya pun tidak lagi pasti. Jadi ayo kita semak apa dia punya info ni. 3 pasukan elit ni, ya, 3 matra, laut, darat, udara. Jadi apakah info seterusnya? Yuk kita semak video ni. Jom. Pas Pampres. Wah, ini Pas Pampres. Pas Pampres ni macam bodyguard ini presiden, ya. Pengawal presiden. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Nah, seperti video admin kemarin, tak lama lagi Pak Jokowi, presiden kita ini akan terbang meluncur ke Ukraina dan Rusia, bos. Dua negara yang saat ini sedang konflik baku tembak dan perang habis-habisan. Dan sudah pasti kita semua termasuk Mimin pun pastinya akan sangat khawatir dengan keselamatan sang presiden, bos. Pasalnya lokasi kunjungan Pak Jokowi di Ukraina kali ini hanya berjarak sekitar 380 km dari wilayah perang yang berada di Donetsk. Oh, dia punya jarak hanya 380 km, ya. Lebih kurang 3 jam lah, 3 jam gitu kalau perjalanan dengan kelajuan 100 kilometer sejam. Kemungkinan kena tembak rudal Pak Putin sih mungkin kecil, bos. Namun takutnya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan upaya perdamaian ini atau ada maksud lain. Presiden kita pun bisa saja menjadi sasaran tembak mereka. Nah, terkait hal ini, militer Indonesia pun akhirnya menyiapkan pasukan kawalan super ketat yang bukan kaleng-kaleng. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Pas Pampres yang akan dikerahkan untuk menjaga nyawa presiden kali ini pun berasal dari pasukan-pasukan elit pilihan dari 3 matra, yaitu ada yang berasal dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut, dan juga dari Paskas alias Kopasgat TNI Angkatan Udara, bos. Komandan Pas Pampres, yaitu Maijen TNI Tri Budi Utomo pun mengatakan bahwa presiden kali ini akan dikawal oleh 39 prajurit, di mana mereka dibagi lagi menjadi 3 tim. 19 orang akan masuk ke dalam tim utama yang bertugas melekat dengan Jokowi. 10 orang akan bertugas sebagai tim penyelamatan dan sisanya 10 orang lagi akan masuk ke dalam tim advance yang bertugas memastikan keamanan sebelum Pak Jokowi datang. Nah, di Ukraina, para penjaga nyawa presiden ini pun akan diberi keleluasaan untuk membawa senjata laras panjang, bos. Sesuai dengan jumlah personel Pas Pampres dengan amunisi yang tidak terbatas. Memang dikawal ketat. Pas Pampres pun juga telah menyiapkan perlengkapan penyelamat seperti helm dan rompi yang pastinya akan dipasangkan di tubuh Presiden Indonesia saat beliau mengunjungi negara konflik tersebut. Nah, terkait hal ini,
Komandan Pas Pampres pun mengungkapkan bahwa Pas Pampres sudah melakukan latihan intensif sejak beberapa minggu lalu. Mulai dari cara mengantisipasi setiap kemungkinan kejadian yang akan terjadi, latihan penyelamatan dari kereta api dan stasiun, dan mengescape atau meloloskan presiden dari bahaya, mereka pun sudah melakukan latihan, bos. Dan menjelang keberangkatan presiden ke Eropa ini, beliau pun memohon doa dan dukungan agar Pas Pampres bisa melaksanakan tugas mengawal Pak Jokowi, presiden kita ini, dengan lancar. Nah, mari kita bersama-sama doakan agar kunjungan presiden kita ke Ukraina bisa berjalan dengan lancar, aman, dan dapat kembali dengan sehat walafiat ya, bos. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, seperti biasa Admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Waalaikumsalam, Indo Magazine. Jadi info terkait dengan 3 matra nih ya, darat, laut, udara. Kalau ditengok dari segi kekuatannya, contohnya Kopassus. Ini pasukan elit Kopassus ini memang dikenali ya dunia dan banyak melatih negara-negara lainnya seperti Kamboja dan negara-negara lain lah bekerja sama. Dan ini satu pasukan elit yang disegani dan digeruni sebenarnya. Kalau Kopassus nih macam Denjaka ini pasukan elit juga, dan apa tadi itu Kopaska kah begitu. Jadi ini menunjukkan kalau kita tengok dari segi kekuatan ya untuk pertahanan Indonesia memang tidak diragui, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti dan juga kemahiran untuk para prajurit khususnya pasukan elit nih, sentiasa mereka mengupdate. Yang saya nampak lah bekerja sama dengan mereka, dengan Korea, dengan Rusia, itu kerjasama militer antara negara Indonesia dengan negara-negara luar yang superpower nih. Jadi yang kalau tahun lepas saja pun hampir berapa ribu ya personel daripada Amerika latihan bersama dengan tentera Indonesia yang dinamakan Garuda Shield. Jadi ini menunjukkan bahwa dari segi pertahanan dan juga kekuatan untuk pasukan militer Indonesia, khususnya untuk pasukan elit nih, memang tidak kaleng-kaleng ya, bukan calang-calang kalau pasukan elit untuk negara Indonesia nih. Bayangkan saja yang sewaktu pernah berlaku di Vietnam atau Thailand kalau tidak silap, di mana mereka telah berjaya ya menewas ini satu pesawat. Mereka telah bolosi pasukan khusus juga nih, pasukan khusus berjaya menyelamatkan warga Indonesia di situ dalam tempo 2.3 detik begitu, minit gitu. 2.3 menit mereka telah berjaya untuk menyelamatkan tahanan-tahanan yang telah dilakukan oleh pemberontak ketika itu. Jadi pasukan elit Indonesia ni kalau ditengok dari sejarah-sejarah yang dorang pernah lalui memang tidak diragukan. Jadi apapun ini satu pasukan elit yang menjaga untuk presiden ni, bukan calang-calang ya, apatah lagi yang biasa yang menjaga presiden ini memang yang terbaik, yang memang profesional lah yang saya nampak yang dihantar ataupun yang menjaga presiden ini. Jadi kita doakanlah guys ya. Saya pun mendoakan semoga Presiden Jokowi selamat pergi dan juga kembali ya. Ini yang dia pergi nih guys adalah negara berkonflik ya, Rusia Ukraina. Ini dunia punya cerita nih guys. Tetapi Presiden Jokowi demi untuk mungkin dia mau menyeterkan ataupun bagi nasihat lebih kurang gitulah kan, dia terpaksa pergi sana untuk keamanan mungkin, dan yang mendapat efeknya nanti seluruh dunia juga kalau tidak berlaku peperangan kan. Jadi itulah keberanian Presiden Jokowi dalam mengharungi cabaran-cabaran walaupun negara berkonflik, dia pergi juga. Jadi ini salah seorang pemimpin yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan juga menjadi panutan ataupun jadi idola bagi negara-negara lainnya. Dan saya pun sebenarnya mengidolakan juga ini Presiden Jokowi nih. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita doakan sekali lagi untuk Presiden Jokowi untuk perjalanan pergi dan balik diselamatkan. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.